Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, and peace be upon us all. Hello everyone, introduce us from Group 10 Introductory Education courses. We'll present material entitled Cognitive Development at the level of students in metro cities. So our group consists of 3 people, where I am Aida Alfia Zalfa as the moderator, then Safina Nindya Melani as the first speaker, and Alia as the second speaker. The points that we will convey are, for the first one is pentingnya memahami perkembangan kognitif siswa dalam konteks pendidikan di kota metro. The second is apa yang dimaksud kota metro dalam data demografi, geografi, dan infrastruktur pendidikan. The third is potensi faktor-faktor lokal yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif siswa di kota metro. The fourth is metode pengumpulan data yang digunakan seperti observasi kelas, wawancara, dan tes kognitif pada siswa. The fifth is tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan penelitian dan strategi mengatasinya. And the last is kesimpulan. So for the first point, will be presented by Safina Anindya Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Anindya Melani. Saya akan menjelaskan 2 poin. Poin yang pertama adalah pentingnya memahami perkembangan kognitif siswa dalam konteks pendidikan di kota metro. Poin yang kedua adalah apa yang dimaksud kota metro dalam data demografi, geografi, dan infrastruktur pendidikan. Berikut adalah penjelasannya. Baik, langsung saja pada poin pertama. Memahami perkembangan kognitif siswa di kota metro adalah kunci untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan pengajaran. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tahapan-tahapan perkembangan kognitif, pendidik dapat merancang kurikulum dan strategi pengajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa. Misalnya dalam tahap perkembangan kognitif pra-pemikiran, 0-2 tahun, pendidik perlu menggunakan pendekatan sensori motor untuk merangsang panca indera siswa. Sementara pada tahap operasi konkret, 7-11 tahun, siswa cenderung lebih mampu memahami konsep-konsep konkret sehingga pengajaran dapat difokuskan pada aplikasi nyata dari konsep-konsep tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang perkembangan kognitif siswa memungkinkan pendidik untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien di kota metro. Poin kedua adalah kota metro yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia, memiliki populasi yang terdiri dari beragam kelompok usia, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Secara geografis, kota ini terletak di dataran rendah dengan topografi yang cenderung datar, sehingga cocok untuk berbagai aktivitas pertanian dan perkotaan. Iklimnya adalah iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau yang kering dan musim hujan yang basah. Infrastruktur pendidikan di kota metro terdiri dari berbagai fasilitas, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas, yang tersebar di berbagai wilayah kota untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakatnya. Selain itu, kota ini juga dilengkapi dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga pelatihan profesi untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi warga kota metro. Infrastruktur transportasi yang memadai, seperti jalan raya yang baik dan angkutan umum yang tersedia, juga membantu memudahkan akses penduduk dalam mengakses fasilitas pendidikan di seluruh wilayah kota. Dengan demikian, berbagai aspek demografi, geografi, dan infrastruktur pendidikan kota metro memberikan kerangka yang penting untuk pemahaman tentang konteks pendidikan di kota tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, potensi faktor-faktor lokal yang mempengaruhi perkembangan kognitif siswa di kota metro. Faktor-faktor lokal yang mempengaruhi perkembangan kognitif siswa di kota metro meliputi budaya, lingkungan, dan aksesibilitas terhadap sumber daya pendidikan. Untuk memahami lebih lanjut, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai 3 faktor tersebut dalam perkembangan kognitif siswa di kota metro. Yang pertama, budaya. Budaya setempat memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif siswa. Nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan kepercayaan masyarakat dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku siswa. Misalnya, dalam budaya tertentu mungkin ada penekanan yang kuat pada prestasi akademik, sementara dalam budaya lainnya mungkin lebih menekankan pada kerjasama dan interaksi sosial.
Budaya juga dapat mempengaruhi bahasa yang digunakan di rumah dan di lingkungan sekitar siswa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan bahasa dan komunikasi mereka. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan tempat siswa tinggal juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif mereka. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan orang tua, aksesibilitas terhadap sumber daya pendidikan, dan kesempatan belajar di luar sekolah dapat berdampak signifikan. Misalnya, jika siswa berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan yang rendah atau tidak memiliki akses terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas, ini dapat menghambat perkembangan kognitif mereka. Dan yang terakhir, aksesibilitas terhadap sumber daya pendidikan. Aksesibilitas terhadap sumber daya pendidikan juga merupakan faktor dalam perkembangan kognitif siswa. Jika siswa memiliki akses yang baik terhadap buku teks berkualitas, peralatan teknologi pendidikan, atau program-program ekstrakurikuler akademik, ini dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir secara kritis dan analitis. Yang keempat, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi kelas, wawancara, dan tes kognitif. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor lokal yang mempengaruhi perkembangan kognitif siswa di kota metro. Baik, yang pertama itu ada observasi kelas, di mana observasi kelas ini dilakukan untuk mengamati secara langsung proses belajar mengajar di sekolah dan interaksi sosial antara siswa dengan siswa lainnya. Dengan peneliti ini, kita dapat mencatat perilaku siswa, interaksi dengan teman sebaya dan guru, serta bagaimana lingkungan belajar mereka. Jadi, observasi ini memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor lokal mempengaruhi perilaku belajar siswa secara langsung. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan siswa, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pengalaman mereka terkait perkembangan kognitif siswa di kota metro. Wawancara dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor lokal yang mungkin tidak terlihat melalui observasi atau teks kognitif saja. Dan yang terakhir, tes kognitif. Tes kognitif dilakukan untuk mengukur kemampuan berpikir secara kritis dan analitis siswa. Tes ini dapat mencakup tes pemahaman bacaan, tes matematika atau tes berpikir kreatif. Jadi hasil tes ini dapat digunakan untuk membandingkan kemampuan berpikir siswa sebelum dan sesudah adanya pengaruh faktor-faktor lokal. Jadi, dengan menggunakan kombinasi metode pengumpulan data seperti observasi kelas, wawancara, dan teks kognitif, peneliti dapat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana budaya setempat, lingkungan tempat tinggal, dan aksesibilitas terhadap sumber daya pendidikan mempengaruhi perkembangan kognitif siswa di kota metro. Yang kelima, tantangan selama pelaksanaan penelitian dan strategi mengatasinya. Tantangan mungkin termasuk kendala logistik, partisipasi siswa, dan koordinasi dengan pihak sekolah. Strategi untuk mengatasinya meliputi perencanaan yang matang, kolaborasi dengan stakeholder, dan fleksibilitas dalam penyesuaian. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam melakukan penelitian adalah sumber daya yang terbatas seperti waktu, anggaran, dan tenaga. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan keseluruhan proses penelitian. Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini adalah dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan membuat rencana yang terstruktur dan jelas, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti sekolah atau institusi penelitian untuk mendapatkan sumber daya tambahan. Tantangan lain adalah kurangnya partisipasi dari responden dalam penelitian. Hal ini bisa dikarenakan sejumlah faktor seperti kesulitan dalam menghubungi responden atau kurangnya motivasi. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai tujuan penelitian, manfaat, dan hak-hak mereka sebagai responden. Selain itu, kita juga dapat memberikan insentif.
atau insentif yang memotivasi responden untuk berpartisipasi. Tantangan terkait akurasi data juga bisa terjadi secara tiba-tiba. Proses pengumpulan data tidak selalu mudah dan memerlukan teknik-teknik khusus agar data yang didapat akurat. Untuk mengatasi tantangan ini, kita bisa memilih teknik pengambilan sampel dan instrumen pengukuran yang tepat. Selain itu, verifikasi dan validasi data juga bisa dilakukan sebagai pengaman agar data yang dihasilkan akurat. Tantangan lainnya adalah sulitnya mendapatkan data yang akurat selama penelitian, terutama jika data yang diinginkan terkait dengan hal-hal yang sangat pribadi atau sensitif bagi responden. Untuk mengatasi tantangan ini, kita dapat memperhatikan etika penelitian, seperti membuat request data yang tepat, melakukan pengumpulan data dengan cara yang memperhatikan privasi responden, dan menambahkan instrumen pengukuran yang dapat memberikan gambaran akurat tentang perilaku yang diinginkan. Kesimpulan, memahami perkembangan kognitif siswa di kota metro adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dan mengatasi tantangan yang muncul, hasil penelitian dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan pendidikan di kota metro. Penelitian ini membahas pentingnya memahami perkembangan kognitif siswa di kota metro dalam konteks pendidikan. Faktor-faktor lokal yang mempengaruhi perkembangan kognitif siswa, termasuk budaya, lingkungan, dan aksesibilitas terhadap sumber daya pendidikan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi kelas, wawancara, dan tes kognitif. Selama pelaksanaan penelitian, dapat terjadi kendala logistik, partisipasi siswa, dan koordinasi dengan pihak sekolah. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan perencanaan yang matang, kolaborasi dengan stakeholder, dan fleksibilitas dalam penyesuaian. Pemahaman perkembangan kognitif siswa di kota metro dapat membantu mengoptimalkan proses pembelajaran dan pengajaran di daerah tersebut. Okay, that's what we can present regarding cognitive development material at student level in metro cities. Please forgive any less or more. Thank you for your attention. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.